mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka yang masih dalam keadaan terluka tidak dapat menahan lagi emosinya ketika mendengar kehadiran Raden Sanjaya di sekitar tempat persembunyiannya. Kematian orang-orang yang dicintainya beberapa saat yang lalu agaknya menimbulkan luka hati yang tidak dapat diobati. Raden Purbaya yang mengerti akan keadaan Cempaka berusaha untuk mencegah niatnya untuk melabrak Raden Sanjaya yang memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari mereka. Aku harus membalaskan kematian orang-orang yang kucintai. Aku harus membalaskan semua itu. Aku. Ya, kita akan membalaskan semua itu, Kak. Tapi kita harus mengerti, keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk menghadapi mereka. Ingatkah Kak Cempaka semalam? Kak Cempaka menghalangi niat saya untuk bertarung menghadapi mereka. Kak Cempaka memaksa saya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Apakah maksud kakak itu? Apakah maksud kakak itu? Menyelamatkan diri dan meninggalkan kakak yang terluka? Aku tidak ingin kau tewas, adik Purbaya. Kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup, adik Purbaya. Tetap hidup agar kelak dapat membalaskan sakit hati kita ini. Bukankah demikian? Ya. Kita harus membalaskannya, adik Purbaya. Nah, jika begitu, tetaplah tinggal di sini. Untuk sementara, kita akan berusaha untuk menjauhi mereka. Kita harus mengembalikan kesehatan dan tenaga kita sepenuhnya. Aku yakin kita berdua akan dapat menghadapi Raden Sanjaya. Kau harus tetap hidup. Kita harus tetap hidup. Aku tidak ingin kehilangan engkau, Kak. Aku tidak ingin kehilangan engkau lagi. Sudah cukup 3 tahun aku menderita. Aku menderita kehilangan engkau. Aku tidak ingin kehilangan kau lagi. Jangan sebut-sebut itu lagi, adik Purbaya. Aku sudah bukan lagi Cempaka yang dahulu. Aku kini bukan lagi seorang gadis. Aku kini seorang janda. Tidak, Kak. Jangan sebut-sebut hal itu.
Aku tahu apa yang telah terjadi dengan dirimu. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu. Kakang Landayan telah menceritakannya padaku. Apa dan bagaimanapun keadaanmu, kau adalah tetap... Cukup. Cukup, Raden. Jangan lanjutkan semua itu. Jangan lanjutkan semua kata-katamu itu. Kakang Landayan. Kakang. Aku berdosa padamu. Aku berdosa. Sudahlah, Kak. Jangan lagi menangis. Aku khawatir jika Raden Sanjaya tiba-tiba hadir di sini. Aku belum ingin berhadapan dengannya. Aku ingin menunggu kesembuhanmu. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Iya. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Ada apakah, Kak? Tidak. Hanya luka di punggungku terasa sedikit sakit. Nah, jika begitu, beristirahatlah. Kita akan dapat menyusul Raden Sanjaya. Bukankah kita mengetahui arah tujuannya? Iya. Tapi kaki Gunung Wukir sangatlah luas. Bagaimana nanti kita akan menemukannya? Kita akan mencarinya. Percayalah, Hyang Agung pasti akan menunjukkan jalan pada kita. Kita pasti akan menemukannya. Ya. Baiklah. Kita akan beristirahat 1-2 hari sambil membicarakan jurus dan gerak bertempur berpasangan yang pernah kita latih dahulu. Iya. Kita akan mencoba mengingat-ingat kembali semua yang kita latih dahulu dan hampir kita lupakan. Seluruh tubuhku sakit-sakit akibat pertempuran dengan pembunuh keji itu. Marilah kita bersemedi untuk memulihkan semua kekuatan kita. Baiklah, adik Purbaya. Marilah. Hup! Sebenarnya aku ingin keluar dan mencacah tubuh kedua anak itu dan mencari kujang pusaka yang katanya masuk ke dalam tubuh kedua anak itu. Iya, benar tuanku. Rasanya ingin mengorek dan mencari kujang pusaka itu. Tapi tuanku, sebaiknya kita berhati-hati. Jika sekali lagi kita membuat kesalahan, mungkin tidak akan ada ampun lagi untuk kita. Tapi apakah memang masih ada kekuatan halus itu di dalam tubuh kedua anak itu? Aku ragu. Aku tidak percaya. Jika memang kekuatan itu masih ada dan bersarang dalam tubuhnya, mengapa dia tidak berhasil membunuh Sanjaya? Mengapa dengan mudahnya anak itu dilempar dibanting oleh Sanjaya? Iya, memang mengherankan tuanku. Tapi, ya, sebaiknya lah kita jangan mengambil risiko. Jangan mencari penyakit dengan kekuatan yang tidak terlawankan itu. Biarkan saja tuanku. Semua ini belum selesai. Raden Purbaya tidak akan mungkin menerima dengan begitu saja. Juga Cempaka. Mereka tidak akan mundur. Mereka akan datang kembali mencari Sanjaya. Iya. Ya. Untukku memang sebaiknya lah Raden Sanjaya mampus. Aku akan berdoa untuk keberhasilan Purbaya. Bagus sekali anak itu.
Bagus sekali ia tidak ingin mengadu nyawa dengan percuma. Ia menyadari akan keadaannya. Karena itu ia mundur untuk kemudian bangkit dan menggigit kembali. Bagus Purbaya. Tunggulah. Aku akan memberikan keterangan arah kepergian Sanjaya padamu, Purbaya. Tunggulah. Aku akan menyiapkan rencana itu. Tuanku, tapi untuk sementara kita harus cepat menyelidiki kembali kemana hilangnya Raden Sanjaya. Anak itu tiba-tiba saja menghilang ketika kegelapan itu sirna. Apakah kau yakin itu adalah karena adanya satu kekuatan gaib? Iya, tuanku. Perubahan cuaca itu yang tiba-tiba adalah karena kekuatan gaib. Hamba yakin akan hal itu. Dan hamba dapat merasakannya. Tapi tuanku, hamba tidak dapat mengetahui dengan pasti kekuatan apakah itu. Dan kemanakah hilangnya Raden Sanjaya. Sekarang satu-satunya jalan adalah kembali kepada Anting Wulan dan pemuda itu. Bukan tidak mungkin keduanya telah berhasil menemukan Sanjaya. Baiklah, mari kita lihat ke sana, tuanku. Mudah-mudahan mereka masih berada di sekitar tempat itu. Awas, tuanku, jangan terlalu dekat. Mereka akan dapat mendengar gerak kita. Bukankah setiap kali mengintai mereka juga dengan jarak yang tidak berbeda dengan ini, Amista? Iya, tuanku. Tapi saat ini mereka dalam keadaan waspada. Itu mereka masih terus mencari, menengok sana dan ke sini. Saat ini mereka tengah memasang telinga mereka dengan tajam, tuanku. Iya. Kau benar, Amista. Agaknya mereka masih juga belum menemukan Sanjaya. Aneh. Apakah anak itu hilang dibawa oleh setan dan iblis penunggu hutan ini? Awas, tuanku. Lihat. Itu mereka agaknya hendak menuju kemari, tuanku. Ya, menyingkir. Percuma, Kakang. Percuma kita mencarinya di sekitar tempat ini. Agaknya Raden Sanjaya telah pergi jauh dari tempat ini. Iya. Tapi kemanakah perginya? Mengapa ia tiba-tiba saja hilang? Seakan-akan raib. Iya. Aneh. Benar-benar aneh. Menyesal aku. Menyesal. Mengapa aku tidak menangkap anak setan itu lebih dahulu? Mengapa kita sibuk mencari Raden Sanjaya? Salah. Seharusnya kita menangkap anak itu dahulu dan kemudian menanyakannya dengan paksa. Aku yakin Raden Sanjaya telah dicelakai olehnya. Karena tidak mungkin ia akan dapat menghilang dengan begitu saja. Bodoh. Bodoh. Mengapa kita begitu bodoh? Memang aku tidak dapat menjelaskannya, Kakang. Tapi aku kira ini semua bukanlah karena perbuatan Purbaya. Tidak mungkin anak itu dapat berbuat seperti itu. Ingatlah, Adi Wulan. Segala sesuatu dapat berubah. Dan lagi pendidikan selama beberapa tahun dari Jerangkong hidup memungkinkan ia untuk bertindak dan bersikap apapun. Kau ingat kakek Mamangkuraya? Pada umur 12 tahun, 4 tahun lalu, anak itu sudah mampu untuk melempar kakeknya Mamangkuraya dengan senjata beracun. Jika saja saat itu kakek Mamangkuraya tidak menguasai Aji Mati Suri, mungkin ia telah mati oleh perbuatan Purbaya. Tapi saat itu bukanlah Kakang sudah mengerti. Ia diperdaya oleh Jerangkong hidup. Ia tidak sengaja melakukan hal itu. Dan untuk perbuatan itu, ia telah menyesali sepanjang tahun hingga ia bertemu kembali dengan kakeknya itu. Iya, Wulan.
Kau selalu membelanya di Wulan. Ya, karena aku telah mengenalnya, mengenal pribadinya secara dekat. Semula memang aku bersikap seperti Kakang. Aku demikian membencinya. Ya, sudahlah. Sekarang apa yang sebaiknya menurutmu kita lakukan? Mencoba untuk mencarinya lebih jauh lagi. Kita akan mencarinya hingga beberapa ratus tombak atau bahkan lebih. Dan kita akan kembali lagi kemari. Baiklah. Kita coba mencarinya. Mari. Marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya yang hilang secara gaib. Saat itu ketika Raden Sanjaya tengah berusaha mendesak dan melumpuhkan Raden Purbaya, tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap? Apa itu? Agaknya Sang Dewi datang. Apa ini? Dalam kegelapan, Raden Sanjaya merasakan seakan-akan ada satu kekuatan yang tak dapat diatasinya yang menariknya melayang ke suatu tempat yang jauh. Raden Sanjaya memejamkan matanya. Hingga pada suatu saat, ia merasa tubuhnya jatuh perlahan-lahan di sebuah dataran berpasir. Dan sayup-sayup, telinganya mendengar debur ombak di kejauhan. Perlahan-lahan, ia membuka matanya. Di manakah aku kini berada? Bukankah ini Pulau Majeti? Pulau di mana aku pernah tinggal? Iya. Ini Pulau Majeti, tempatku beberapa tahun berguru dan tinggal bersama dengan Sang Dewi. Iya. Pastilah semua ini adalah karena perbuatannya. Dia yang telah membawaku ke tempat ini. Tapi di manakah Sang Dewi? Dinda Dewi! Dinda Dewi! Apakah engkau yang telah membawaku ke tempat ini? Dinda Dewi! Aku akan mencarinya lebih jauh lagi. Siapakah itu di sana? Sepertinya aku melihat seorang wanita yang tengah duduk di bebatuan pinggir pantai. Akan kulihat. Hup! Dengan beberapa kali lompatan saja, Raden Sanjaya berhasil tiba di belakang sosok wanita yang tengah duduk membelakanginya. Wanita yang berpakaian sederhana itu memandang ke arah lautan lepas tanpa sedikit pun menghiraukan kedatangan Raden Sanjaya. Rasanya aku mengenal sosok wanita ini. Pasti ia adalah Dinda Dewi. Untuk apa kau memanggilku datang kemari, Dinda Dewi? Apakah ada satu persoalan penting yang ingin kau bicarakan? Sesaat
wanita itu tidak juga memberikan jawaban maupun reaksi. Raden Sanjaya tetap terpaku di tempatnya. Tapi tak lama kemudian, wanita itu perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Ya, ada sesuatu yang ingin kutuntut darimu, Kanda Sanjaya. Dugaan Raden Sanjaya tidak salah. Akan tetapi tetap saja dadanya terasa berdesir. Ketika ia telah bertemu pandang, terasa ada sesuatu yang dirasakannya dalam dadanya. Perasaan bersalah. Iya. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan seakan-akan purnama menertawai aku. Kau benar-benar keterlaluan, Kanda. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu purnama. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan purnama di atas laut sana menertawakan aku. Menertawakan kemalangan nasibku. Kau benar-benar keterlaluan, Kanda Sanjaya. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu purnama. Iya. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku minta maaf. Dan untuk semua kesalahanku itu, aku berjanji akan membuat puluhan, bahkan ratusan puri kecil di sepanjang pantai selatan, agar para penduduk memiliki tempat untuk memujamu. Dan juga agar aku tidak pernah lupa akan janjiku. Aku berjanji, Dinda Dewi. Maukah kau memaafkan aku? Ya, baiklah, Kanda. Aku memaafkanmu. Jika satu saat kau berada jauh dari pantai selatan, aku yang akan datang padamu. Tapi untuk itu, kau harus mengeluarkan tusuk konde yang kuberikan padamu dahulu. Letakkan tusuk konde emas itu di pangkuanmu dan bersemedilah. Panggillah aku dengan kekuatan batinmu, Kanda. Dan aku akan datang padamu dimanapun engkau berada. Baiklah, Sang Dewi. Kita akan bertemu pada setiap purnama. Tapi mengapa tempat ini menjadi berubah? Aku tidak melihat lagi istanamu serta rakyat dan tentaramu. Kini kau bukanlah warga dari Pulau Majeti lagi, Kanda. Maksudmu? Istanaku masih tetap berdiri di sana. Sejak kepergianmu satu purnama yang lalu dari pulau ini, aku telah melepas kekuatan halus itu. Kekuatan untuk dapat tinggal di dalam laut dan juga untuk berbaur dengan para wargaku, para siluman dan seluruh rakyatku. Nah, sekarang kau pergilah, Kanda. Tapi ingatlah, aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bercinta denganmu hingga 2 kali. Kutunggu kau pada purnama depan, Kanda. Iya. Maafkan aku, Sang Dewi, yang telah menghilangkan kesempatan itu. Sesungguhnya lah aku pun mencintai dirimu, Dinda Dewi. Ya, aku mengerti, Kanda. Kutunggu kau pada purnama depan. Raden Sanjaya yang kini telah mengerti memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia merasakan tubuhnya melayang seperti saat pertama ia datang dan diambil oleh Sang Dewi Laut Selatan dari arena pertempurannya dengan Raden Purbaya.
Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya. Sekarang marilah kita mengikuti kembali perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang tengah sibuk mencari Raden Sanjaya junjungan mereka. Tidak ada sesosok bayangan pun yang kita temukan di sini, Kakang. Iya. Sebaiknya kita kembali saja ke tempat semula. Kembali? Iya. Lalu, apakah yang dapat kita kerjakan? Menunggunya di sana? Menunggu hingga kapan? 1 hari? 2 hari? Ataukah kita harus menunggu hingga 1 purnama? Sementara itu, kita tidak pernah tahu kemana perginya Raden Sanjaya. Kita akan mencari Raden Purbaya. Masih juga Kakang berprasangka buruk padanya. Kakang mengira semua ini adalah perbuatan anak itu. Apa yang dapat dilakukannya, Kakang? Sedangkan untuk mengimbangi saja dalam pertarungan yang dapat kita lihat tadi, dia tidak sanggup. Bagaimana mungkin mengalahkannya dan kemudian dengan waktu secepat itu menyembunyikannya tanpa setahu kita? Tidak, Kakang. Kakang tidak bisa menduga Raden Purbaya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Ayolah, kita lihat dan selidiki dahulu di mana anak itu berada. Sementara itu jauh di pinggiran Cipunagara. Di mana orang itu? Belum saatnya ia bangkit dari pembaringannya. Di mana dia ya? Pangrango! Pangrango! Di mana kau? Pangrango! Iya, saya Bibi Jambi. Cepat, kemarilah. Iya, Bibi Jambi. Dasar orang tua. Memang sukar untuk diajak mengerti. Dasar. Ada apa, Bibi Jambi? Di mana kakek tua itu? Kakek Mamang Kuraya. Lah, bukankah dia masih harus berada di pembaringannya, Bi? Tidak, dia tidak ada di sana. Cepat kau carilah. Aku tengah menyelesaikan obat-obat untuk penguat tulangnya. Iya. Baik, Bibi. Kemana kakek tua itu? Ya, mengapa berani betul dia bangkit dari pembaringannya? Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Tuan! Kembalilah segera ke bilik Tuan! Tuan Kuraya! Tuan! Coba aku lihat di pinggir sungai sana. Tuan Kuraya! Oh, itu dia. Oh, Tuan. Apa yang Tuan lakukan di tempat ini? Mengapa Tuan meninggalkan bilik Tuan? Kau ini ada-ada saja. Mengapa aku tidak boleh meninggalkan bilik itu? Tahukah kau, tulang-tulangku ini terasa kaku. Aku ingin berjalan-jalan untuk melemaskannya. Tapi Tuan tidak boleh meninggalkan bilik Tuan dahulu. Kesehatan Tuan belum memungkinkan. Celaka. Sekarang bagaimana?
bagaimana caranya Tuan kembali ke bilik Tuan lagi? Padahal tempat itu jauh sekali, Tuan. Jika memang benar aku tidak boleh berjalan, bukankah sekarang menjadi tugasmu untuk menggendong aku? Ayo, gendonglah aku. Baiklah, marilah. Saya akan menggendong Tuan. Ya. Ayo, angkatan gendong aku, ayo. Tapi mengapa tubuh Tuan jadi seberat ini, Tuan? Saya tidak kuat untuk mengangkatnya, Tuan. Jika begitu, ya biarlah aku yang akan mengangkatmu saja. Jangan, Tuan, jangan. Berbahaya, Tuanku. Tuan tidak boleh banyak mengeluarkan tenaga seperti itu. Jangan, Tuan, jangan. Ya, ayolah kita kembali. Jangan, Tuan, lepaskan saja aku. Bi. Kau sudah kembali, Pangrango. Sudah, Bi. Bagus. Sudah kau temukan Tuan Kuraya? Sudah, Bi, sudah. Sudah saya temukan. Dan tidak jauh dari pinggir sungai, Bi. Oh, Hyang Agung. Sejauh itu. Di mana dia? Tuan Kuraya? Aku menunggu di luar sini, Jampi. Enak sekali berada di luar sini. Bilikmu itu sangatlah membosankan. Iya. Pangrango, apakah kau mengajaknya berjalan? Tahukah kau apa yang terjadi dengan tulang-tulangnya itu? Tentu saja, Bi. Tentu saja saya tahu, Bi. Bagus. Jika begitu, kau tentu menggendongnya, ya. Iya. Aku digendongnya dari pinggir sungai itu hingga ke muka gubuk ini. Tidak, Bibi, tidak. Saya tidak menggendongnya, Bi. Hah? Kau tidak menggendongnya? Iya. Jadi kau membiarkannya berjalan sendiri hingga ke gubukku ini? Sudahlah, Jampi. Aku merasa diriku sudah sehat. Perawatanmu benar-benar luar biasa. Tuan belum sembuh benar. Tuan masih harus berhati-hati menggerakkan tubuh dan anggota Tuan. Saya khawatir tulang-tulang Tuan akan menjadi patah-patah kembali. Tapi Bi, dia datang kemari dengan menggendong saya dan melompat-lompat bagaikan burung camar laut. Hah? Kau berkata apa, Pangrango? Iya, sesungguhnya lah, Bi. Tuan Kurayalah yang menggendong aku kemari. Agaknya dia benar-benar telah sembuh, Bi. Oh, hebat sekali. Aku benar-benar tidak menyangka khasiat dari obatmu itu. Berarti tidak percuma berhari-hari kau mondar-mandir ke kaki Tampomas. Bolehkah aku melihatnya, Tuan Kuraya? Ini silakan kau lihat dan periksa. Iya. Tulang-tulangnya telah rapat dan menjadi kuat kembali. Benar-benar luar biasa. Walaupun sudah tua, agaknya kau berjodoh dengan kadal api. Hah? Kadal api? Iya, kadal api. Jika saja tidak ada darah kadal api itu, aku tidak tahu berapa purnama aku akan dapat mengembalikan kesehatanmu. Kadal api. Sayang sekali. Bukankah itu binatang langka yang kabarnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit bagaimanapun parahnya? Kau sudah membuktikannya kan, Tuan Kuraya? Jika saja aku tahu
Oh, sayang sekali. Tuan Kuraya, sebaiknya Tuan beristirahat di sini dan jangan banyak bergerak dulu. Oh, tidak mungkin, Jampi. Aku harus segera kembali dan mencari muridku ke Gunung Wukir. Bukankah kemarin kau mengatakan padaku mereka ke Gunung Wukir? Iya, kau tidak bisa pergi dalam 2-3 hari ini. Maaf, Jampi. Aku berterima kasih atas semua pertolonganmu dan juga kau, Pangrango Cebol. Aku berterima kasih. Aku mohon pamit sekarang juga. Bi, apakah kakek Kuraya telah mengerti akan reaksi yang akan dapat timbul akibat pemakaian darah kadal api itu, Bi? Baiklah, Tuan Kuraya. Jika kau memaksa ingin juga berangkat, ya terserah padamu. Tapi kuharap kau mau mendengar sebentar beberapa petunjuk untukmu. Apa? Pangrango, jelaskanlah. Kau yang banyak mengetahui tentang sifat dari kadal api itu. Baiklah, Bibi. Seharusnya selama beberapa minggu ini Tuan harus meminum ramuan lain untuk melenyapkan gejala yang timbul akibat pemakaian darah kadal api itu, Tuan. Gejala apakah itu? Tuan, darah kadal api tersebut mempunyai sifat yang aneh. Reaksinya kerap timbul panas yang tiada terkira. Tuan Kuraya telah merasakannya panas itu sekali. Dan panas itu pasti akan timbul terus berulang-ulang, Tuan. Hanya itu? Iya, hanya itu, Tuan. Tapi panas yang ditimbulkannya dapat menyebabkan Tuan tidak sadarkan diri. Tidak apa. Cukup sudah 5 hari aku terkurung di bilikmu, Jampi. Sudahlah, selamat tinggal. Tunggu. Aku telah membuatkan ramuannya. Ramuan yang dapat kau minum jika panas itu datang. Sudah. Terima kasih, Jampi. Pangrango. Aku harus segera menyusul mereka. Jika aku bisa mendapatkan seekor kuda, tentu aku akan dapat menjaga kesehatanku dengan baik. Sementara itu di tempat yang cukup tersembunyi, Raden Purbaya dan Cempaka sedang tenggelam dalam semedinya, memusatkan seluruh kekuatan jiwa dan raganya pada Hyang Agung, mengatur pernafasannya sedemikian rupa dan mengolah serta menyalurkan hawa sakti dalam tubuhnya ke seluruh bagian tubuhnya yang lemah dan terluka hingga ketika hari menjelang sore. Hari sudah sore. Sebentar lagi tentu malam akan tiba. Aku harus menyiapkan perapian. Kurasa aku dapat meninggalkan Kak Cempaka beberapa saat untuk mencari kayu kering. Ya, tidak terlalu jauh. Kulihat banyak sekali kayu kering di sekitar ini. Apa itu? Sepertinya aku melihat bayangan 2 orang menuju kemari. Ya, benar. Siapakah itu? Bibi Ulankah? Bukan. Aku tidak melihat bentuk wanita. Mereka semakin mendekat kemari. Aku tidak bisa meninggalkan Kak Cempaka di sini. Tapi aku juga tidak dapat membiarkan mereka mengganggu Kak Cempaka yang cukup berat mendapat luka. Baiklah, aku akan menghadangnya di depan sana dan memancingnya menjauhi tempat ini. Siapa itu? Adik Karung, aku melihat bayangan seseorang yang berkelebat di kejauhan sana. Ayo,
kita lihat. Siapa tahu dia adalah makanan yang empuk untuk kita. Cepat, kau potong larinya dari barat sana. Mereka sudah melihatku. Aku harus berlari hingga ke pinggir sungai kecil di sebelah timur persembunyianku. Cepat, Garung! Ya. Jangan sampai anak itu lolos dari tangan kita. Jangan khawatir, Kakang Rangkis. Aku akan berhasil meringkusnya. Cukup jauh sudah. Aku akan menunggunya di sini. Oi! Kalian mencari siapa di sana? Benar! Aku menunggu kalian di sini. Siapakah kau ini, anak muda? Hah? Mengapa kau bermain-main di sekitar tempat ini? Aku sedang mencari makan, menunggu orang-orang yang dapat memberikan aku sesuatu, rela atau tidak rela. Mundur, Galung! Kakang Rangkis, anak muda ini agaknya sedang mempermainkan kita. Iya, aku mengerti. Aku masih mencium bau pupuk bawang dari tubuhnya. Siapakah kau ini sebenarnya? Aku melihat kau sengaja mempermainkan kami. Apakah kau mengerti siapa kami ini berdua? Sudah jelas, aku tahu. Kalian berdua adalah begal-begal rendah. Dan aku datang ke sini adalah untuk mengambil daerah ini. Tinggalkan jauh-jauh tempat ini. Dan aku akan mengampuni jiwa kalian. Garung, tangkap anak itu. Dan kita akan mencoba memaksanya bicara. Baik, Kakak. Sayang sekali anak muda. Sebenarnya aku lebih suka membelah tubuhmu dengan pedangku ini. Tapi tidak apa. Aku justru mengharapkan kau kelak akan berkeras kepala hingga aku dapat mencabut sebagian rambutmu itu. Garung, aku menyuruhmu menangkapnya, bukan untuk berbicara. Iya, Kakak. Baik, Kakak. Baik. Kau lucu sekali, Paman Garung. Gerakanmu lincah seperti seekor kucing. Tapi yang kau tangkap hanyalah semak rumput itu. Kurang ajar. Laki-laki bertubuh kurus dan kecil itu menyerang Raden Purbaya dengan gerakan yang sangat cepat. Tetapi setiap kali tangannya mencengkram, selalu tempat kosong yang ditemui. Raden Purbaya mengelak, merunduk dan berpindah tempat hanya sekejap sebelum serangan-serangan dan cengkraman itu tiba. Hei, jaga pantatmu, Paman Garung. Bagaimana, Paman Garung? Setan, aku belah dadamu itu. Iya. Tunggu, masukkan kembali pedangmu itu, Garung. Tapi Kakang, tapi masukkan kataku. Baik, Kakang. Jangan jumawa dan besar kepala, anak muda. Berhati-hatilah, kau sudah berbuat terlampau jauh. Kau telah bertindak berlebihan. Tapi aku maklum. Mungkin semua itu kau lakukan karena kau belum mengenal dengan baik siapakah kami ini. Baiklah. Aku akan meringankan hukumanmu. Menyerahlah sebelum aku menggerakkan tanganku ini. Aku hanya ingin memberikan peringatan padamu. Jika kau mau pergi ke arah timur sana dan membiarkan darah ini menjadi milik kami, maka kau akan kumaafkan. Jiwamu akan kuampuni. Benar. Agaknya kau memang harus diberikan hajaran yang khusus. Aku pun agaknya tidak dapat lagi menahan diriku. Bersiaplah, anak muda.
Kirangkis menyerang Raden Purbaya dengan pukulan-pukulannya yang mantap dan sukar untuk diduga. Pukulan-pukulannya yang membawa angin deras bagaikan hujan mengurung Raden Purbaya. Akan tetapi Kirangkis, salah seorang dari kelompok begal yang disegani di wilayah tersebut, telah menumbuk karang. Raden Purbaya adalah seorang anak muda pilihan yang memiliki kepandaian jauh di atasnya. Bagaimana Paman Rangkis? Apakah kau bersedia untuk mundur dan meninggalkan wilayah ini? Lepaskan! Lepaskan tanganku ini, anak muda. Marilah kita bertempur dengan senjata. Aku berikan peringatan padamu, Paman Rangkis. Jika tidak, aku akan mematahkan tanganmu. Garung, sikat dan belah punggung anak muda ini. Baik, Kakang. Baiklah, jika memang kau tidak juga mau menuruti kehendakku, aku akan memberikan hajaran untukmu, Paman Rangkis. Jangan patahkan tanganku. Aku menyerah. Aku menyerah. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku, anak muda. Aduh. Begitu lebih baik. Nah, pergi. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Baik, anak muda. Mari, Garung. Kita tidak bisa membiarkan hal ini demikian saja. Ayo, kita berputar ke arah selatan. Aku harus menemui guruku dan juga kawan-kawan lainnya. Ayo, Garung. Baik, Kakang. Hei, di mana adik Purbaya? Mengapa dia tidak ada di gua ini? Adik Purbaya? Adik Purbaya? Hari sudah sore. Sebentar lagi malam akan tiba. Apakah dia sedang keluar mencari sesuatu untuk dimakan dan juga... Oh, kau sudah terjaga dari semedimu. Iya, baru saja. Dan aku mencarimu. Tapi memang tidak salah dugaanku. Kau pasti mencari makanan dan juga kayu-kayu untuk perapian. Benar. Ini, kau lihatlah. Bukankah cukup gemuk kelinci ini? Cukup untuk kita berdua, kan? Iya, biarlah aku yang menguliti dan kau membuat perapiannya. Bagaimana dengan keadaan luka di punggung muka? Masih terasa sakit, tapi tidak terlalu mengganggu. Ayo, buatlah perapian. Aku akan selesai menguliti kelinci ini dalam waktu yang tidak lama. Baiklah, Kak. Kita akan beristirahat beberapa saat. Dan setelah itu membicarakan masalah jurus berpasangan itu. Tapi kita hanya sekedar membicarakannya. Hari ini dan juga besok kita belum akan berlatih. Mungkin lusa kita akan berlatih. Tapi kurasa jika hanya sekedar berlatih, besok aku kira aku sanggup. Luka Kak Cempaka harus segera sembuh. Aku tidak ingin terjadi lagi masalah. Iya, terserah kaulah adik Purbaya. Sudahlah, jangan terus mengajak bicara. Aku akan menguliti kelinci ini di mata air itu. Baiklah, berhati-hatilah, Kak. Ketika malam mulai menjelang, kedua remaja dari Karang Sedana itu duduk di pinggiran perapian, menikmati hidangan malam mereka. Mereka duduk di mulut gua yang tidak terlalu besar sambil memasang telinga dan mempertajam kewaspadaan. Setelah mereka menghabiskan daging kelinci itu, sebaiknya kita masuk saja ke dalam gua. Di luar sini, perapian akan mengundang datangnya orang. Baiklah. Kita masuk ke dalam. Kau tunggulah di sini.
Aku akan memindahkan perapian ini dahulu ke dalam sana. Ayolah, aku bantu. Purbaya. Ya, ada apa, Kak? Apakah kau masih ingat beberapa kali peristiwa aneh yang kerap terjadi pada diri kita? Maksud Kak Cempaka, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan halus, kekuatan aneh yang katanya bersemayam di dalam tubuh kita? Iya, kekuatan itu. Mengapakah kekuatan itu tidak hadir kemarin? Mengapa kita tidak dapat menguasai kekuatan itu sekehendak hati kita? Aku masih mengingat kata-kata dari kakek. Dan kakek mendapatkannya dari Eyang Kaliman. Kita harus bertapa. Oh, ya, aku masih mengingatnya. Bertapa. Ya, bertapa. Lebih banyak melakukannya. Mengasingkan diri, walaupun tidak harus ke tempat-tempat yang terpencil. Oh, iya. Kakek mengatakannya, kita dapat melakukannya, sekalipun itu di bilik istana. Tapi kita tidak pernah melakukannya. Aku telah mencobanya, Kak. Aku telah mencobanya. Tapi aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak dapat memusatkan perhatianku pada Hyang Agung. Pikiranku beberapa tahun terakhir ini kacau. Kacau sekali. Mungkin itu semua adalah salahku. Tidak, Kak. Bukan salah Kak Cempaka. Kita memang telah dihadapkan oleh keadaan yang seperti itu. Kak Cempaka tidak bersalah. Jika saja kakek dapat sembuh dan sehat seperti sedia kala, tentu ia dapat banyak memberikan petunjuk pada kita. Sekarang, marilah kita bicarakan tentang jurus serangan berpasangan yang pernah kita latih itu. Baiklah, Kak. Sementara itu, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna tiba di tempat mana mereka kehilangan Raden Sanjaya. Mereka mencari kembali di setiap sudut tempat itu sampai akhirnya. Adi Wulan, aku akan mencoba mencari ke timur sana. Aku curiga mereka bersembunyi di bukit-bukit batu itu. Mereka? Iya, mereka. Raden Purbaya dan Cempaka. Kita sudah tidak mempunyai pilihan lagi. Satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh untuk menelusuri hilangnya Raden Sanjaya adalah melalui keduanya itu. Ayolah, Wulan. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Baiklah, Kakang. Mari. Kita harus menemuinya segera sebelum hari menjadi gelap. Kau berputar sedikit ke sana, Wulan. Aku akan terus mencarinya ke sana. Baiklah, Kakang. Aneh sekali. Kemana hilangnya Raden Sanjaya? Apa itu? Wulan tersentak, darahnya serasa terkesiap naik ke kepala. Beberapa tindak gadis murid dari Resi Wanayasa itu mundur beberapa tindak. Di hadapannya secara tiba-tiba jatuh sesosok tubuh,
sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Adik Sanjaya. Kakang! Kakang! Aku telah menemukannya. Adik Sanjaya. Adik Sanjaya. Kakang! Kakang Saka! Kakang! Aku telah menemukannya di sini, Kakang. Keadaannya tidak terluka. Pingsankah adik Sanjaya? Apa yang telah terjadi di Wulan? Entahlah, Kakang Saka. Aku tiba-tiba saja melihat sosok tubuhnya jatuh. Aneh sekali. Jatuh dari mana? Entahlah, aku tidak tahu. Bukan dari pohon ini. Cobalah sadarkan, Kakang. Baiklah. Aku akan mencoba menyadarkannya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Kalian? Ya. Kakang Saka dan Kak Wulan? Ya. Inilah kami berdua, Raden. Apakah yang telah terjadi dengan diri Raden? Mengapa Raden tiba-tiba saja menghilang dan tiba-tiba saja berada di tempat ini? Mana aku tahu, Kakang. Aku hanya dapat mengingat tentang pertempuran itu. Dan tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Aku tidak ingat apa-apa lagi, Kakang. Dan tahu-tahu aku sudah berada bersama kalian ini. Aneh sekali. Aku tidak mungkin menceritakan semua yang terjadi. Masalahku dengan Sang Dewi adalah merupakan rahasia yang tidak boleh terungkapkan dan harus kubawa sampai mati. Itu adalah janjiku padanya. Raden. Iya, Kakang. Tapi apakah semua ini bukanlah perbuatan dari Raden Purbaya? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti, Kakang. Tapi kukira entahlah. Aku tidak tahu. Jika begitu, bukan tidak mungkin. Ini adalah perbuatan dari anak itu. Kita akan mencarinya, Raden. Menangkap dan sekaligus menghukumnya saat ini juga. Tapi Kakang, kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Haruskah kita berputar dan membuang waktu untuk mencari mereka? Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah perjalanan wisata. Kita harus segera tiba di sana dan kemudian segera kembali ke Galuh. Bukankah begitu, Raden? Iya. Kita harus segera melanjutkan perjalanan kita. Sebenarnya sayang sekali. Ya. Tapi kepentingan Raden ke Gunung Wukir memang jauh lebih utama. Marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Jika Raden memang sudah sehat dan siap untuk itu. Tapi sayang sekali. Kuda kita tertinggal di kaki bukit batu kecil di pinggir desa Selomerto. Tidak apa, Kakang Saka. Aku sanggup untuk berlari cepat. Marilah. Kita akan mencari kuda kita itu. Selomerto tidak terlalu jauh. Kak Wulan, kudamu si Tunggul adalah kuda pilihan yang tak dapat ditinggal begitu saja. Baiklah, Raden. Pengecut. Sanjaya pengecut.
Mengapa dia tidak mencari saja Raden Purbaya dan Cempaka? Bukankah dia akan dapat menemukannya jika saja mau mencarinya? Iya, mereka akan dapat menemukannya. Tapi sudahlah, tenanglah tuanku. Sementara ini biarlah keduanya menempa diri. Kita kelak akan mencari jalan untuk membimbing mereka agar bertemu kembali dengan Sanjaya. Atau sebaliknya, kita akan membimbing Sanjaya agar bertemu dengan Purbaya. Iya, baik. Baiklah Amista. Tapi ingatlah dengan 2 orang perampok yang diusir oleh Raden Purbaya, Ki Garung dan Rangkis. Aku khawatir dia akan menimbulkan kesulitan pada kedua orang yang tengah menyembuhkan luka mereka. Iya, jika demikian, memang kita harus bertindak. Kita akan menjaga kedua anak muda itu dari gangguan orang-orang gila yang kelaparan itu. Iya, ayolah kita menjaga mereka sebelum mereka tiba dan mengganggu mereka. Baik, tuanku. Mari. Untung kita cepat-cepat datang, tuanku. Lihatlah itu. Mereka telah datang. Ayo kita hadang di ujung sana. Lihatlah, itu 4 bayangan laki-laki di bawah cahaya bulan. Iya. Ayo, kita menghadang di ujung sana. Mari. Hop. Sudah sejak sore kau mengajak aku berputar-putar, Rangkis. Di mana anak itu? Apakah kau memang hendak memperdaya aku? Tentu saja saya tidak berani, Guru. Tidak berani. Lalu jika memang begitu, di mana anak itu? Bukankah dia tidak mungkin akan lari? Karena kau bilang dia menghendaki daerah ini. Iya, benar, Guru. Benar. Tapi marilah kita terus mencari ke arah sana, Guru. Percayalah, kita pasti akan menemukannya. Baiklah, akan kulihat dan akan kuturuti kehendakmu malam ini. Tapi jika aku tidak berhasil menemui anak itu dan juga kelompoknya, kau akan menerima hukuman dariku. Ayo Kakang Surabu-Rabu, kita lihat ke sana. Kita akan kembali jika tidak berhasil menemukannya di sekitar tempat itu. Tunggu. Ya, telingamu cukup tajam, Adi Menggolo. 2 orang menuju kemari. Kita tunggu saja di sini. Tempat ini cukup lapang dan terang. Kita akan dapat dengan jelas melihat orang gila yang rakus dan nekat itu. Bagus. Telinga kalian cukup tajam. Jadi kini kalian datang untuk mencari kelompok kami. Pergilah cepat, sebelum kami membuat kalian merangkak seperti halnya 2 orang murid kalian itu. Orang inikah yang telah menjatuhkanmu, Rangkis? Bukan, Guru, bukan. Tapi agaknya mungkin mereka adalah kelompoknya, Guru. Benar, anak muda yang mengalahkanmu sore tadi adalah muridku. Ayo, menyingkirlah kalian cepat. Babi tua, kau pastilah bukan penduduk tanah ini. Kau pastilah pendatang kelaparan yang tidak tahu sopan santun dan adat istiadat di negeri kami ini. Hai, menggonggonglah terus dan kau akan semakin banyak kuberi ajaran.
akan kuhancurkan mulutmu itu, Resi Asing. Hop. Berhati-hatilah, Adi Menggolo. Lawanmu bukanlah orang sembarangan. Lihat sajalah nanti. Janganlah menghindar, Resi Asing. Hadapilah seranganku ini. Ki Menggolo yang merupakan guru dari Ki Rangkis, perampok yang telah dikalahkan dan diusir Raden Purbaya, memutar tangannya bagaikan baling-baling dan kemudian menerjang Resi Amista. Pukulannya yang bagaikan bunga api bertebaran ke segala arah. Resi Amista sejenak tak dapat menguasai diri. Akan tetapi beberapa saat kemudian, setelah ia menyadari kemampuan lawannya yang tidak dapat dibuat main-main, ia mampu bertahan dan kemudian perlahan-lahan mendesaknya dengan jurus-jurus andalannya. Bagaimana? Aku masih memberikan kesempatan untukmu mundur. Kau kira kau akan mampu mengalahkan diriku? Tunggu. Kau salah. Mengapa kau menyerangku? Apa maksudmu, babi asing tua? Aku adalah kakangmu. Dan itu dia lawanmu. Benarkah pandanganku? Aku telah salah tobrok. Maafkan aku, Kakang Surabur-abur. Ki Menggolo terkejut ketika melihat laki-laki di hadapannya adalah Ki Suro Abur-abur kakangnya. Dan ketika dia berpaling, dilihatnya Resi Amista telah berada di belakangnya sambil tersenyum-senyum. Setan, kau telah mempermainkan aku. Berhenti, Adi Menggolo. Berhenti. Ini aku kakangmu. Berhenti. Setan, kau kira dengan bekal ilmu hitammu kau akan dapat malah melintang di daerah ini? Menyadari menghadapi lawan yang tidak dapat dibuat main-main, Ki Suro Abur-abur melompat mundur sambil menarik ikat pinggangnya. Setelah kedua kakinya menjejak tanah dan Ki Menggolo adiknya belum lagi sempat menubruknya, Ki Suro Abur-abur menjejak tanah keras-keras. Bagaikan dihentak oleh satu kekuatan yang tidak terlihat, Ki Menggolo berdiri mematung dan beberapa saat kemudian. Apa yang telah terjadi, Kakang? Kita menghadapi lawan yang kuat, Adi Menggolo. Kau telah dikendalikan oleh kekuatan hitam Resi Asing itu untuk menyerang aku. Tapi itu licik, kucincang kau. Adi Menggolo, mundur kau. Biar aku yang menghadapi Resi Asing itu. Tidak aku sangka di tempat sunyi ini aku akan melihat dan menemukan orang yang mampu membuyarkan kekuatan gaibku. Iya, hebat sekali kau Kisana. Siapakah kau ini? Perkenankan, aku adalah Resi Amista. Aku Suro Abur-abur. Dan siapakah itu kawan yang di sampingmu? Amista, aku tidak suka dengan percakapan dan perbincangan yang ramai ini. Usirlah mereka segera dari tempat ini, cepat. Baiklah tuanku. Maafkan, Kisana. Aku tidak bisa memperkenalkan kawanku ini. Dan seperti yang kau dengar, pergilah kalian dari tempat ini. Beruntung juga aku turun dari pertapaanku. Hingga aku dapat bertemu dengan orang-orang seperti ini, Menggolo. Menyingkirlah
Dan kau saksikanlah pertarunganku menghadapi 2 orang rakus yang mencari mati masuk ke daerahmu ini. Hei, Amista, selesaikan cepat lawanmu. Ayo. Baik, tuanku. Bayang-bayang. Bayang-bayang itu menjadi semakin nyata bentuknya. Agaknya inilah Aji Pancawayang yang terkenal itu. Dari raut wajahmu, kukira kau mengenal dan menyadari kehebatan ajiku ini. Bersiaplah, Kisuro. Resi Amista yang ingin mempercepat penyelesaian pertempuran menyerang Kisuro Abur-Abur dengan aji 5 bayang-bayangnya. Dan beberapa saat saja tubuh Kisuro Abur-Abur terlempar oleh pukulan-pukulan beberapa bentuk dari Resi Amista. Tubuhnya melayang dan kemudian jatuh tepat pada pokok kayu yang runcing. Terkuak luka oleh pokok kayu ini. Kisuro, agaknya bukan hanya kami yang tidak menyukaimu di daerah ini. Alam pun tidak menyukaimu. Ayo, merangkaklah kau. Tinggalkanlah daerah ini. Kau kira kau sudah berhasil mengalahkan aku, Resi Asing? Lihat ini. Kisuro Abur-Abur menjilat lukanya dan kemudian menggosokkan ludah yang ditampung di tangannya pada luka yang menguak lebar di pundaknya. Dan sesaat kemudian terjadilah pemandangan yang mengejutkan Resi Amista dan juga Prabu Sora. Luka itu dalam sekejap saja tertutup dan darah yang bersimbah di bajunya masih tetap terlihat jelas. Dan Kisuro Abur-Abur kini berdiri tegak, nampak kembali keperkasaannya sebagaimana semula. Ilmu apakah itu? Agaknya hampir tidak berbeda dengan aji 5 bayang-bayangku. Akan tetapi kesembuhan yang dibuatnya dari tubuhnya benar-benar hebat. Bukan lagi karena bentuk semua seperti aji yang kumiliki. Bagaimana Tuan Resi Amista? Aku harus segera membinasakan laki-laki ini. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk bernapas lagi. Celaka, aku harus menolong Kakang Suro. Ki Menggolo segera terjun menerjang bayang-bayang dari Resi Amista. Tetapi bentuk dari Resi Amista terlalu tangguh untuk dirinya. Hingga beberapa saat saja ia terlempar. Beberapa saat Resi Amista mengamuk, menyerang Kisuro Abur-Abur dengan pukulan-pukulan yang keras. Dan setelah puas, Resi Asing itu mundur dan memperhatikan keadaan dari Kisuro Abur-Abur. Hendak kulihat apakah kau mampu untuk tegak berdiri menghadapiku, Kisuro. Cobalah berdiri dan menghadapi aku. Cukup, Amista. Biarkan mereka pergi. Jangan kau ganggu lagi mereka.
Mengapa jadi demikian, tuanku? Biarkan mereka pergi. Coba kau lihat, apakah keadaannya demikian parah? Ya, baiklah, tuanku. Tidak perlu. Aku dapat mengurus diriku sendiri. Berhenti, Amista. Dengar kataku. Biarkan mereka pergi. Tapi, laki-laki itu berbahaya sekali, tuanku. Hamba ingin melepaskan kepala dan seluruh anggota tubuhnya kali ini. Aku perintahkan kau untuk diam dan jangan bergerak di tempatmu. Maukah kau untuk menyingkir dari tempat ini, Kisanak? Aku hanya memerlukan tempatmu ini untuk beberapa hari. Setelah itu, aku akan pergi. Sebenarnya apakah yang sedang kau cari di tempat ini? Dan siapakah tuan ini sebenarnya? Aku sebenarnya menyukai orang seperti dirimu. Mungkin suatu saat kita akan berkenalan lebih jauh. Percayalah, kelak kau akan mengenal dan mengetahui siapa diriku ini. Sekarang aku mohon kau meninggalkan tempat ini, daerah ini untuk beberapa hari. Kenapa kau bersikap seperti ini? Apakah kalian pikir aku telah berhasil kau kalahkan? Setan! Kau mencari mampus rupanya. Jangan, Amista. Jangan. Tuanku. Iya. Aku memang belum berhasil mengalahkanmu. Dan mungkin juga kau akan berhasil mengalahkan kami berdua. Tapi kuharap kau mau bersikap bersahabat dengan kami. Nah, ini. Kau bawalah saudaramu pergi dari sini. Prabu Sora mengangkat tangannya dan memutar tinggi di atas kepalanya. Angin yang hebat tiba-tiba saja berhulu. Dan kemudian ketika kedua tangannya ditujukan pada tubuh Ki Menggolo, kekuatan itu tiba-tiba saja menggulung tubuh Ki Menggolo dan kemudian mengangkatnya. Ini, kau bawalah tubuh saudaramu Ki Suro. Ya. Tubuh Ki Menggolo yang berputar-putar di udara tiba-tiba dihentak melayang ke arah Ki Suro. Ki Suro segera menerimanya. Akan tetapi, kekuatan sakti yang datang bersamaan dengan tubuh saudaranya itu membuatnya tak dapat tegak berdiri. Ki Suro abur-abur terjajar mundur beberapa langkah. Dan ketika ia berhasil memperbaiki posisi tubuhnya, jantungnya berdetak keras ketika melihat lawan yang berdiri di hadapannya. Siapakah laki-laki di hadapanku ini? Ilmu apakah yang dikuasainya? Wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Cahaya kuning itu begitu menyilaukan. Cepat tinggalkanlah tempat ini, Kisana. Baiklah. Mari Rangkis, Garung, dan Adi Menggolo. Apakah kau masih kuat untuk berjalan? Kuat, Kakang. Ayolah. Hei, tunggu. Ada apa lagi? Di manakah kalian tinggal? Apa maksudmu? Apakah kau juga hendak menyatroni dan ingin mengambil alih juga daerah di sebelah timur ini? Jangan salah sangka, Ki Suro. Aku tidak berniat untuk mengambil alih kekuasaanmu di sini. Percayalah, aku hanya memerlukan tempat ini untuk beberapa hari. Katakanlah, di mana kalian tinggal? Mungkin suatu saat aku memerlukanmu. Aku ingin bekerja sama dengan dirimu.
Jangan katakan, Kakang. Mereka berbahaya sekali. Aku tidak tinggal di daerah ini lagi. Untuk beberapa saat ini, aku tinggal di kaki Gunung Merbabu. Di sebuah desa kecil, Desa Selok Kambing. Kakang. Tidak apa, Menggolo. Kukira mereka tidaklah bermaksud jahat. Dan ini adikku. Dialah yang kini menguasai hutan daerah di sekitar ini. Baik. Nah, pergilah. Dan aku mohon maaf atas semua sikapku dan juga sahabatku Amista. Selamat tinggal. Mari, adik Menggolo. Tuanku bersikap demikian pada orang yang berbahaya seperti itu? Berbahaya atau tidak, itu semua tergantung pada sikap kita. Sikap itu justru untuk meredam bahaya itu. Dan juga satu saat jika kita memerlukan tenaga untuk keperluan perjuangan kita, Ki Suro Abur-Abur merupakan tenaga yang dapat diandalkan. Bukankah begitu, Amista? Iya, tuanku benar. Iya, tuanku mampu berpikir panjang untuk keperluan perjuangan. Malam sudah semakin larut, Amista. Sebaiknya kita beristirahat. Ayolah, kita mencari tempat yang tidak jauh dari kedua anak karang sedana itu. Mari, tuanku. Setelah mendapatkan tempat yang tersembunyi dan tak jauh dari Raden Purbaya dan Cempaka keduanya beristirahat, beberapa saat saja Prabu Sora telah pulas tertidur. Sementara itu, Resi Amista masih juga terjaga. Sedikit pun matanya tak dapat dipejamkan. Bayang-bayang tentang aji dari Ki Suro Abur-Abur terus saja mengusik pikirannya. Sepertinya itulah aji yang kucari-cari selama ini. Aji yang kucari-cari di tanah India. Aji yang kukenal setelah aku menguasai aji 5 bayang-bayang. Rawa Rontek. Rawa Rontek. Memang aji yang kulihat ditunjukkan oleh Suro Abur-Abur bukanlah Rawa Rontek, tapi aji itu lebih mendekati Rawa Rontek dibandingkan dengan aji 5 bayang-bayangku. Tapi apakah bukan tidak mungkin Ki Suro akan mampu berbuat lebih jauh dari itu? Ya, Ki Suro mampu untuk... Tidak. Kukira tidak mungkin Ki Suro menguasai ilmu idamanku itu. Tidak. Jika memang Ki Suro menguasai aji itu, tidak mungkin ia akan mundur menghadapi kami. Ya, tidak mungkin ia akan mundur. Bagaimanapun hebatnya Banyu Cakrabuana dari Prabu Sora, tapi jika seseorang memiliki 1000 nyawa, Banyu Cakrabuana tidak akan berbuat baik. Apakah mungkin aji 5 bayang-bayangku mempunyai kemampuan seperti yang ditunjukkan Ki Suro?
Aku benar-benar penasaran. Kukira jika hanya seperti itu, Aji 5 bayang-bayangku akan sanggup melakukannya. Ya, aku akan mencobanya. Perlahan-lahan kemudian Resi Amista meraih sebuah ranting kecil dan kemudian dipatahkan ranting itu hingga meruncing. Sejenak ia terpaku memandangi ranting dan juga lengannya yang kini telah disingkap keluar dari jubahnya. Iya, akan kucoba menoreh ranting ini pada lenganku. Akan kucoba melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Ki Suro Abur-Abur. Aku pasti dapat melakukannya. Pasti. Dengan sekali toreh saja, lengannya berhasil dilukai. Dan kemudian Resi Amista memejamkan matanya, mengerahkan inti kekuatan dari Aji 5 bayang-bayangnya. Dan perlahan-lahan diusapnya luka tersebut sambil menekan dengan tenaga saktinya. Ya, aku berhasil menghentikan luka-luka yang mengalir. Tapi luka ini masih tetap menganga dan tidak dapat kututup dengan tenaga saktiku. Apakah memang ludah itu mempunyai kekuatan gaib yang mampu merapatkan luka? Ya, aku tidak tahu. Satu saat aku harus menguasai apa yang dimiliki Suro Abur-Abur. Aku yakin dengan aji itu aku dapat meningkatkannya hingga menjadi aji sejenis rawa rontek. Tidak hanya luka, tidak hanya menutup luka, tapi juga menyambung lengan yang terputus dan bahkan leher yang terputus. Aku yakin haji itu ada di bumi ini, di bumi Jawa ini. Ya, aku akan mencari satu saat nanti. Selo Gamping. Ya, Selo Gamping. Aku akan ke sana dan mencari Ki Suro Abur-Abur kelak nantinya. Malam sudah larut sekali. Sebentar lagi pagi tentu datang. Aku harus beristirahat.
pagi-pagi pada pagi berikutnya, setelah berhasil mendapatkan kembali kuda-kuda mereka di kaki bukit desa Slomerto, Anting Wulan bersama dengan Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Wukir. Kali ini, perjalanan tidak mengalami gangguan apapun. Hampir 1 hari 1 malam, mereka berkuda tiada henti. Hanya karena pertimbangan kekuatan dan daya tahan kuda, Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwakuna, mereka beristirahat. Kakang Saka, lihatlah itu. Di sana, di belakang desa di hadapan kita. Iya. Agaknya itulah Gunung Wukir. Sebaiknya kita berhenti di desa itu dan menanyakan nama gunung itu. Hiya, hiya, hiya. Tapi kukira bukan, Kakang. Bukan adik Sanjaya. Bukan. Apakah kau mengerti tentang gunung itu, Kakak Wulan? Iya. Aku masih mengingat cerita Eyang Wanayasa tentang Gunung Wukir. Masih ingatkah, Kakang? Ingat. Apa maksudmu, Wulan? Bukankah menurut Eyang Wanayasa, Gunung Wukir adalah gunung yang selalu mengeluarkan asap di kepundannya? Masih ingatkah, Kakang? Iya. Kau benar, Wulan. Benar. Iya, benar. Kakang, lihatlah itu. Iya. Bayangan seseorang yang berkelebat cepat memasuki desa itu. Agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh yang sakti. Tapi sebaiknya kita tidak usah memasuki desa itu dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat, dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Terlibat, dan perjalanan ini akan menjadi semakin tertunda. Kau benar, Kakang. Marilah kita beristirahat saja di sana. Ya. Kakang, lihatlah itu. Sesosok bayangan berkelebat cepat memasuki desa kecil itu. Iya, agaknya di desa kecil itu terdapat seorang tokoh sakti. Sebaiknya kita tidak usah memasuki desa dan mencari orang itu. Kita mungkin akan terlibat satu persoalan, dan perjalanan kita akan semakin tertunda. Kau benar, Kakang Saka. Kita beristirahat sebentar. Kuda ini sudah terlalu capek. Ayo, ke batu-batuan di sana itu. Iya. Di sini. Hop. Aku akan beristirahat beberapa saat di tempat ini. Tolong awasilah keadaan di sekeliling kita. Baik, adik Sanjaya. Beristirahatlah. Hup. Wulan, ilmu apakah yang dikuasai oleh Raden Sanjaya
kulihat gerakan hampir tidak berbeda denganmu. Apakah Banyu Cakrabuana? Iya Kakang. Itu yang kini sedang dilakukan adalah semedi khas Banyu Cakrabuana. Lihatlah itu Kakang. Oh, wajahnya mengeluarkan cahaya tipis. Luar biasa sekali Aji itu. Adik Sanjaya telah menguasai Banyu Cakrabuana hingga ke tingkat yang terakhir, tingkatan ketiga. Tapi siapakah guru beliau? Apakah dia juga belajar dari gua bawah tanah Bukit Tengkorak seperti yang kau lakukan? Entahlah Kakang. Aku tidak tahu. Luar biasa sekali Raden Sanjaya. Lihatlah itu Kakang. Sinar itu kini keluar dari atas kepalanya. Masih semudah itu, ia telah menguasai ilmu yang tidak ada bandingannya. Tidak. Kukira kau pun kulihat menguasai ilmu itu tidak kalah hebatnya. Tidak Kakang. Kepandianku belumlah sehebat Raden Sanjaya. Aku baru menguasai ilmu itu sampai tingkatan kedua. Tapi kukira kau belum mempergunakan seluruh yang kau miliki ketika kau bertempur dulu denganku. Aku bersungguh-sungguh Kakang. Kepandianmu itu sangat tak hebat. Jala Sukma adalah suatu ilmu kepandian yang sangat hebat dan juga tak ada duanya. Tapi jika dibandingkan dengan Banyu Cakrabuana, kukira Jala Sukma masih berada di bawahnya. Apakah kau telah menguasai ilmu itu secara sempurna, secara tuntas? Entahlah. Mungkin belum. Mungkin juga sudah. Hei, mengapa bisa begitu, Kakang? Secara keseluruhan, memang ilmu itu telah kupelajari. Tapi aku tidak mengerti apakah itu semua sudah sempurna. Apakah kau tidak meminta petunjuk pada Eyang Wanayasa? Eyang menyerahkan segalanya pada keberuntungan saja. Menurut Eyang, ia tidak berhak untuk membaca kitab itu. Lalu, apakah kau berusaha sendiri saja, tanpa bantuan seorang pun? Kau... Wulan, mengapa kau bertanya begitu? Kenapa Kakang? Kenapa aku? Bukankah aku boleh menanyakan hal itu? Apakah kau mengerti adanya seseorang yang membantuku? Tidak Kakang. Maksudku, apakah tidak ada seorang pun yang membantu Kakang menjadi teman berlatih? Tidak. Kakang Sitakeling tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang aji yang tengah kupelajari. Mungkin karena saat itu ia tengah mempelajari kincir metu tingkatan ke-10. Satu-satunya bantuan yang kuterima adalah darimu. Ya, darimu. Kehadiranmu setiap beberapa purnama, membanting, menjungkir balikkan tubuhku, serta membuat matang biru tubuh dan wajahku. Ya, itulah yang merupakan hiburan dan satu-satunya teman untuk berlatih. Kakang, janganlah sebut-sebut hal itu lagi. Aku merasa berdosa karena sikapku yang keterlaluan itu. Apakah kau kira aku akan dapat mencapai tingkatan seperti sekarang ini jika kau tidak melakukan aku seperti itu? Aku mengerti, Wulan. Semua yang kau lakukan itu adalah demi kepentinganku semata. Terus terang, Wulan, aku berhasil hingga ke tingkatan seperti ini juga karena bantuan seseorang. Seseorang? Iya. Siapakah dia? Seseorang yang aku tidak tahu nama dan rupanya. Dia memberikan petunjuk secara misterius. Dari suara yang kudengar, aku dapat memastikan dia adalah seorang kakek tua. Kakek Kaliman telah mengabulkan permintaanku. Terima kasih, Kek. Wulan, kau melamun? Tidak, Kakang. Aku tidak melamun. Hanya... Kakang, lihatlah itu. Di sana, seseorang berlari keluar desa dengan tubuh berlumuran darah. Kakang, lihat. Orang itu terjatuh, roboh. Aku akan melihatnya. Tunggu, Adi Wulan, tunggu. Biar aku yang melihatnya. Kau jagalah Raden Sanjaya.
yang telah terjadi dengan Paman? Seseorang telah datang ke markas kami, membunuh seluruh kelompok kami, dan kemudian membawa lari paman guru kami, Ki Suro Apur-Apur. Siapakah orang itu, Paman? Apakah seorang pemuda? Bukan. Dia adalah seorang kakek tua. Dia memaksa paman guru untuk membawanya ke Selok Gamping. Paman. Rupanya laki-laki ini telah tewas. Entah siapakah iblis kejam yang telah merajalela di sini. Akan ku coba melihat ke desa kecil itu. Desa ini hanya memiliki beberapa belas pondokan. Oh, gila benar. Penduduk desa ini seluruhnya musnah oleh keganasan pembunuh itu. Oh, kukira lebih dari 30 orang yang mati terbantai di tempat ini. Dan peristiwa ini pasti terjadi tadi malam. Akan tetapi di manakah bayangan yang tadi kulihat memasuki desa ini? Apakah dia pembunuhnya? Oh, hampir seluruh isi rumah ini kosong dan tidak berpenghuni. Oh, agaknya yang berserakan terbunuh di jalan itulah penghuninya. Tidak ada lagi yang dapat kulihat di sini. Ya. Adik Wulan tentu akan menjadi cemas kutinggalkan terlalu lama. Aku harus segera kembali. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat, si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Kasihan sekali mereka. Tapi dari cara berpakaian mereka dan juga wajah-wajah mereka yang keras, kukira mereka juga bukan orang baik-baik. Pastilah mereka adalah kelompok hitam. Betul, Kakang. Kurasa dugaanmu benar. Mereka bertempat tinggal di tempat yang terpencil seperti ini. Mustahil jika mereka adalah orang baik-baik. Dan lagi, kita tidak melihat sawah maupun kebun yang merupakan mata pencarian mereka. Tapi yang cukup merupakan teka-teki, siapakah bayangan yang tadi kita lihat memasuki desa itu? Bukankah menurut Kak Wulan pembunuhan itu terjadi tadi malam? Sudahlah, beristirahatlah kalian. Tidurlah.
Bukankah sejak kemarin kita tidak memejamkan mata? Semalam-malaman berkuda tiada berhenti. Tidurlah. Kita akan meneruskan perjalanan nanti tepat pada tengah hari. Aku pun akan meneruskan semediku. Iya. Wulan, tidurlah. Aku akan menjaga beberapa saat. Aku akan membangunkan engkau beberapa saat setelah engkau terpulas. Ya? Baiklah, Kakang. Ketika matahari tepat berada di puncaknya, panasnya yang menyengat menerobos dari rimbunan pepohonan di mana ketiga pengembara muda itu beristirahat. Dan ketika mereka merasakan cukup beristirahat, kita lanjutkan perjalanan kita? Iya, Kakang. Kita tidak mungkin melibatkan diri kita dengan persoalan yang pelik ini. Arah pergi pembunuh itu pun tidak kita ketahui. Selo Gamping. Iya. Jika nanti ada yang dapat memberikan keterangan tentang tempat itu, kita akan menyelidikinya. Iya, itu adalah jalan yang terbaik. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita ini. Mari, Tunggul. Kita kembali melanjutkan perjalanan ini. Cukup. Sekarang marilah kita mencoba untuk menggabungkan dua gerakan tadi, Kak. Dan apa yang akan kita jadikan arah dan sasaran kita? Pohon itu. Ya, pohon itu, Kak. Pohon sekecil itu? Iya, Kak. Cobalah untuk tidak merobohkannya. Kita akan menyerang dan mengurung pohon itu dengan serangan-serangan kita. Dan aku mengharapkan gerumbul semak dari daun dan ranting yang menjadi arah serangan kita. Marilah kita mencobanya. Hup! Hup! Ayo, serang, Kak. Hup! dua sosok bayangan berkelebat cepat mengurung pohon kecil di hadapan mereka. Angin yang ditimbulkan oleh gerak dan pukulan kedua remaja dari karang sedana itu berkesiur di sekeliling pohon yang menjadi sasaran mereka. Dan tidak beberapa lama, pohon itu telah menjadi tonggak kayu yang tinggi dan besar. Kanyepaka, serang pohon itu dengan tenaga gabungan. Beristirahat. Setelah itu kita akan berlatih sekali lagi sebelum melanjutkan perjalanan kita memburu Raden Sanjaya. Adik Purbaya. Iya, ada apa, Kak? Apakah kira-kira kita akan mampu menghadapi musuh besar kita itu dengan gabungan kedua aji yang kita miliki ini? Mudah-mudahan, Kak. Ilmu Raden Sanjaya memang sangat hebat. Tapi kukira kita akan mampu menghadapinya. Ya, kita akan mencobanya. Aku yakin pada akhirnya kebenaran tentu akan mendapat tempat yang pasti dan jelas. Ya, kita akan mencobanya, Kak. Kak, aku merasa ada seseorang yang tengah mengintai kita. Oh, iya. Iya. Dia nampaknya baru saja datang. Di sebelah timur kita, bersembunyi di atas pohon, di gerumbul dedaunan. Oh, kita akan menangkapnya. Ya, tapi tunggulah beberapa saat dulu. Kita akan melihat gerak-geriknya. Oh, aku khawatir orang itu akan segera pergi dan penasaran kita tidak lagi terobati. Ya, kau benar. Lihatlah, orang itu meninggalkan tempat persembunyiannya. Ayo, kita kejar.
Nah, para pendengar sekalian, siapakah sesungguhnya laki-laki yang mengintai Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.